Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena kita masih diberi kesehatan dan rezeki yang melimpah, sehingga kita masih bisa menyaksikan video ini. Para sahabat, dalam video ini adalah 5 obat penawar patah hati menurut syariat Islam. Biasanya, patah hati disebabkan oleh putus dengan kekasih, yang menikah dengan orang lain, cinta tak terbalas, atau mungkin mencari jodoh dengan ta'aruf, namun tidak berjalan seperti yang diharapkan. Pada dasarnya, merasa patah hati adalah hal yang wajar. Namun, jika patah hati membuat kita bisa merasa sedih atau bahkan sakit selama bertahun-tahun, maka tentu ada yang salah dengan diri kita. Dalam syariah, patah hati dianggap sebagai kesalahan yang tidak tepat dalam menyikapi emosi. Bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berulang kali memperingatkan kita untuk tidak terlalu berharap kepada sesama manusia? Tapi kenapa kita masih mudah untuk jatuh cinta? Mengapa mudah berharap terlalu banyak? Mengapa sulit mengendalikan perasaan? Dan akhirnya kita sendiri yang merasakan sakit karena tidak mampu menjaga kesucian hati. Bahkan Imam Syafi'i pernah berkata, ketika hatimu terlalu berharap kepada seseorang, maka Allah timpakan ke atas kamu pedihnya sebuah pengharapan, supaya kamu mengetahui bahwa Allah sangat cemburu hati yang berharap selain Dia. Maka Allah menghalangimu dari perkara tersebut agar kamu kembali berharap kepadanya. Namun kita tidak perlu larut dalam kesedihan, karena ada anjuran yang tentunya sesuai dengan aturan syariah untuk membantu meringankan rasa tersebut. Dihimpun dari berbagai sumber, berikut beberapa tipsnya. Yang pertama ialah membaca Al-Quran. Dengan membaca Al-Quran bisa menjadi obat bagi orang-orang yang di dalam hatinya terdapat penyakit. Dengan memperbanyak membaca firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, hati pasti menjadi lebih damai dan tenang. Di samping itu, usahakan juga untuk membaca Al-Quran beserta terjemahan, sebab dengan memahami makna-makna ayat Al-Quran, kita pun bisa semakin meningkatkan iman. Kedua, berwudu dan sholat. Ketika hati sedih, amarah memuncak, pikiran kalut dan tidak tenang, maka segeralah mengambil air wudhu dan jalankan sholat. Kedua aktivitas ini bisa menjauhkanmu dari bisikan-bisikan setan sekaligus meredakan emosi. Ketiga, memperbanyak berzikir. Berzikir dapat menenangkan dan mententeramkan hati. Dengan memperbanyak berzikir, segala masalah dan kegundahan hati akan hilang perlahan. Allah Ta'ala berfirman, yang artinya, orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan berzikir, mengingat Allah. Ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati menjadi tentram. 4. Berkumpul di majelis-majelis taklim atau pengajian. Daripada menghabiskan waktu dengan menangis di kamar dan memikirkan orang yang tidak membawa manfaat untuk hidup kita, lebih baik kita menyibukkan diri dengan hal-hal yang bermanfaat, semisal berkumpul di majelis taklim atau pengajian. Di sana kita bisa berkenalan dengan orang-orang soleh dan mendapatkan ilmu baru perihal agama yang dapat meningkatkan ketakwaan kita. Kelima, berhusnuzon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cara terakhir untuk mengobati patah hati dalam Islam adalah dengan berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin kita dibuat patah hati agar terhindar dari perbuatan maksiat, atau mungkin orang tersebut tidak baik untuk kita, maka itu Allah jauhkan. Cobalah lapangkan hati, sabar, ikhlas, dan berhusnuzon. Dengan begitu hidup jadi semakin mudah dan hati bisa lebih bahagia. Terima kasih sudah menonton. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.